Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Gitu kan? Memang ilmu itu tangganya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah ya kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald dan seterusnya, ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi, kufur kepada Nabi SAW, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka, tapi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia. Karena dia punya ilmunya, dia pelajari ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha. Ya dia punya ilmu, kita pelajarin. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan. Waktunya sama 24 jam. Potensinya sama, kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua, gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses, ya hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita milikin dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja teman-teman sekalian, beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia. Tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan. Maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin, tidak ada batasnya. Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolaknya. Karena kita tahu ini nggak baik. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit, ada ulatnya jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil. Mau busuk mau enggak semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram, nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki.